Assalamualaikum, halo teman-teman Mina, apa kabar? Semoga teman-teman Mina selalu dalam keadaan sehat, insya Allah. Nah teman-teman, di episode kali ini kita akan bicara tentang prestasi. Teman-teman pernah nggak sih dengar orang-orang yang udah berprestasi di usia muda? Nah, bahkan kita sendiri mungkin masih mencari jati diri kita siapa, atau bahkan kita baru mau memulai. Nggak masalah teman-teman, tapi kita bisa belajar dari mereka. Nah teman-teman tahu nggak? Orang-orang yang punya prestasi di usia muda yang kita bisa belajar dari sana. Yuk coba kita flashback ke beberapa ratus tahun ke belakang. Di usia 19-20 tahunan, seorang pemuda bernama Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan kota Konstantinopel bersama prajurit-prajuritnya. Nah, dengan kegigihannya ini dia bahkan udah bisa menaklukkan kota di usia segitu. Nah sekarang kita gimana? Teman-teman Mina gimana? Kalau misalnya kita belum, tapi seenggaknya kita bisa menaklukkan diri kita sendiri, mengerti sebenarnya kita ini siapa. Dalam bidang olahraga, ada Zohri yang lahir di tahun 2000, berita tentang dirinya menjadi sensasional setelah dia meraih medali perak di Finlandia dalam kategori lomba lari jarak pendek. Dan setelahnya, berita tentang dirinya juga muncul karena dia meraih medali emas di Lomba Asian Games 2018 loh. Nah, kabar gembira juga datang dari bidang keagamaan. Ada seorang pemuda bernama Syamsuri yang lahir di tahun 1999 dari Nusa Tenggara Barat. Dia berhasil meraih juara 1 tilawah Al-Quran di ajang MTQ Internasional ke-7 yang diselenggarakan di Turki. Prestasi di usia muda yang sangat luar biasa. Nah, ada lagi nih prestasi usia muda yang hasil perjuangannya bisa kita rasakan sampai sekarang ini. Bahkan kalau kita berkunjung di seluruh wilayah di Indonesia, kita bisa menemukan buah dari prestasinya. Lelaki itu bernama Ki Haji Ahmad Dahlan. Di usianya yang sangat muda, lelaki yang bernama asli Muhammad Darwis ini sudah pergi ke Arab Saudi untuk belajar. Bahkan di usianya yang masih di bawah 20 tahun, di awal abad ke-20 loh. Nah, Ki Haji Ahmad Dahlan ini berhasil mendapatkan nama Ahmad Dahlan dari salah seorang gurunya di Arab Saudi karena lamanya dia belajar di sana. Nah teman-teman sekalian, Ki Haji Ahmad Dahlan juga memberikan banyak pelajaran ke kita. Di usianya yang muda, dia bahkan sudah bisa memimpin organisasi sebesar Muhammadiyah yang menjadi tonggak sampai sekarang ini. Selama 13 tahun, beliau memimpin sebelum tutup usia. Nah, ada kunci dari Ki Haji Ahmad Dahlan sehingga bisa mengembangkan Muhammadiyah serta mendirikan amal sosial, pendidikan, dan rumah sakit. Yang pertama adalah ilmu yang mendalam. Kalau kita nggak memiliki ilmu yang mendalam, mungkin kita nggak akan paham kenapa Ki Haji Ahmad Dahlan dituduh kafir saat menggunakan meja dan kursi untuk pendidikan. Dan yang kedua, ikhlas dengan apa yang dijalani. Pada saat awal-awal merintis pendidikan, Ki Haji Ahmad Dahlan dan istrinya bahkan rela menjual perabotan rumah tangganya untuk membiayai pendidikan yang mereka rintis. Dan yang ketiga adalah memiliki pergaulan yang luas. Dengan memiliki pergaulan yang luas, kita bisa mengetahui, kita bisa mengerti seluruh elemen dalam masyarakat. Nah, itu teman-teman teladanan yang bisa kita petik dari Ki Haji Ahmad Dahlan untuk berprestasi di usia muda. Teman-teman Mina, nah itulah sebagian pemuda yang bisa kita petik pelajarannya. Mereka yang berani memulai, berani berjuang untuk berprestasi yang hasilnya bisa kita rasakan hingga saat ini. Nah, teman-teman pernah nggak sih berpikir seperti ini? Kak, aku tuh pengen banget berprestasi, tapi aku masih nggak percaya dengan kemampuanku sendiri. Nah, sebenarnya apa yang teman-teman rasain? Merasa ragu atau mungkin nggak percaya dengan kemampuan teman-teman sendiri? Nah, jangan khawatir teman-teman, di sini Mina bakal kasih tips dan trik untuk teman-teman sekalian supaya merasa percaya diri. Nah, yang pertama, jauhkan dari sifat membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kita boleh melihat mereka, tapi sebagai motivasi kita, karena setiap dari kita pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Dan tidak ada kata terlambat untuk memulai teman-teman sekalian. Ayo kita mulai, kita tahu sebenarnya kita ini bisa apa, lalu kita susul mereka untuk berprestasi di usia muda. Yang kedua, hindari dari merasa diri sendiri sebagai sumber masalah atau merasa menyesal. Jika kita terus berlarut-larut teman-teman, kita akan terjerumus ke dalam lubang yang semakin dalam dan kita gak akan pernah move on. Kita harus selalu move on. Seperti kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis At-Tabrani, katanya seperti ini, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, di sini beliau memaparkan bahwasanya jika kita ingin menjadi manusia yang terbaik, kita harus menjadi seorang yang bermanfaat. Menjadi yang bermanfaat ini bisa dalam berbagai macam aspek. Bisa menjadi diri yang berprestasi, teladan bagi orang lain, beribadah tepat waktu, dan melakukan hal-hal positif lainnya. Jadi jangan khawatir karena hal positif itu banyak sekali sesuai dengan apa yang kita mau lakukan.
Nah, teman Mina, tentunya dengan berprestasi kita bisa menebar kebermanfaatan, bukan? Nah, di sini teman-teman, apakah persoalannya berprestasi itu hanya urusan akademik? Tentu saja bukan, karena berprestasi ini bisa berbagai macam hal. Salah satunya dengan berorganisasi. Dengan berorganisasi kita bisa punya keterampilan sosial, keterampilan memimpin yang lebih dari yang mungkin tidak ikut organisasi. Nah, teman-teman sekalian, ada sebuah ayat yang memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik, selalu menebar kebermanfaatan. Di Quran Surat Ali Imran ayat 104. Begini bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Dan hendaklah adakan di antara kamu sekalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Tentunya dengan berorganisasi kita bisa melangkahkan diri kita menuju kebaikan, teman-teman sekalian. Mengetahui potensi kita, melatih kemampuan kita, dan mempertajam bakat kita. Di situ kita bisa menebar kebermanfaatan dan membuahkan sebuah prestasi. Oh ya teman-teman Mina, ada data nih, jadi di antara rentang tahun 2020 sampai 2035, Indonesia akan memiliki usia produktif atau usia 16 sampai 30 tahun sebesar 64%, atau 150 juta jiwa dari seluruh total penduduk Indonesia sebesar 297 juta jiwa. Artinya, selama kurun 15 tahun tersebut, Indonesia akan mengalami bonus demografi, di mana usia produktif di masa tersebut diproyeksikan mencapai grafik tertinggi dalam sejarah Indonesia. Nah, pas banget kan teman-teman, di tahun-tahun ke depan akan semakin banyak usia produktif. Artinya, marilah kita mulai berani mengukir prestasi dan berkontribusi untuk masa depan. Sekian dari episode Yuk Berprestasi. Ditunggu episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.